Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Melinda dengan NIM 1613423, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN SMH Banten. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Terapi Realitas dalam Menangani Kebimbangan Anak Asuh. Latar belakang masalah. Anak termasuk individu unik yang mempunyai eksistensi dan memiliki jiwa sendiri, serta mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan iramanya masing-masing yang khas. Masa kehidupan anak sebagian besar berada dalam lingkup keluarga. Karena itu, keluargalah yang paling menentukan terhadap masa depan anak. Begitu pula corak anak dilihat dari perkembangan sosial, psikis, fisik, dan religiusitas. Juga ditentukan oleh keluarganya. Anak asuh atau anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan menetapkan pengadilan pasal 1/9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, pasal 1/1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Begitu pula anak asuh juga pasti mengalami permasalahan yang bermacam-macam. Salah satunya kekurangan kasih sayang dari orang tuanya yang membuat anak tersebut mencari perhatian kepada lingkungannya dan juga kepada orang-orang terdekat. Selain itu, kebimbangan pada anak asuh dalam mencari solusi di dalam permasalahan adalah menjadi kesulitan anak asuh dalam menghadapinya. Terapi realitas dapat menentukan dan memilih tingkah lakunya sendiri. Ini berarti bahwa individu harus bertanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi dari tingkah lakunya. Jadi, terapi realitas ini cocok untuk anak asuh yang mengalami kesulitan dalam mencari solusi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka peneliti mengambil judul Terapi Realitas dalam Menangani Kebimbangan Anak Asuh. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi anak asuh? Kedua, bagaimana penerapan dan hasil terapi realitas dalam menangani kebimbangan anak asuh? Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Untuk mengetahui kondisi anak asuh. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan dan hasil terapi realitas dalam menangani kebimbangan anak asuh. Metodologi penelitian. Teknik penulisan penelitian. Dalam menulis laporan ini, peneliti menggunakan buku pedoman karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah UIN SMH Banten tahun 2019. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Kedua, wawancara. Ketiga, dokumentasi. Tahapan konseling. Tahapan 1. Konselor menjalani pendekatan secara emosional, menjalin kehangatan sebelum proses konseling dimulai. Proses ini bertujuan agar konseli merasa nyaman dengan keberadaan konselor dan tidak canggung dalam menjalani proses konseling. Tahap kedua, menindaklanjuti dari tahapan sebelumnya. Konselor menanyakan kesibukan sehari-hari dari konseling. Konselor juga memperhatikan saat konseli berbicara agar terlihat mimik wajah dari konseli. Konselor juga sudah bisa menilai, berempati, dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh konseli. Tahapan ketiga. Tahapan ketiga ini adalah tahapan inti, yaitu konseling dengan sistem WDEP dari terapi realitas. Tahapan keempat, mengevaluasi dan menentukan, membuat rencana komitmen. Kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan penelitian ini adalah 1. Kondisi anak asuh, kurangnya kasih sayang, kebimbangan dalam mengambil keputusan dalam menghadapi masalah. Yang kedua, penerapan hasil konseling realitas dalam teknik WDEP adalah berubah perilaku klien agar bisa menerima keadaan saat ini, bertanggung jawab akan kehidupan saat ini, dan juga menyadarkan akan kehidupan yang lebih bermakna.
Terjadi perubahan positif dari klien, tetapi terdapat satu responden yang tidak mengalami perubahan secara signifikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.